Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul perlombaan. Saudara, yang namanya perlombaan seringkali menjadikan suasana menjadi hidup dan menarik. Suatu kegiatan atau acara akan menjadi menggairahkan dan menantang karena dijadikan suatu lomba. Hal itu dikarenakan biasanya dalam suatu lomba itu ada penonton yang bisa menambah semangat, menambah gairah. Selain itu, biasanya juga disediakan hadiah-hadiah yang menarik. Terkait dengan hal itu, saya mau katakan kepada saudara bahwa sebagai orang percaya, sebenarnya kita itu ada dalam satu perlombaan. Penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 1 menuliskan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dari ayat ini, penulis surat Ibrani berusaha menyadarkan kita akan adanya perlombaan dalam hidup orang percaya. Bahkan dikatakan perlombaan itu wajib. Itu berarti sadar atau tidak, mau atau tidak, setiap orang percaya, kita semua mengikuti perlombaan ini. Tidak ada yang bisa dan boleh menolaknya. Ini bukan pilihan lagi, tetapi wajib, saudara. Hidup kita itu ditonton, diperhatikan banyak orang. Ada banyak saksi dikatakan, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Hidup kita tidak hanya diperhatikan, tetapi juga dibandingkan, saudara. Tidak hanya dibandingkan dengan orang lain yang bukan Kristen, tetapi dibandingkan juga dengan standar yang Tuhan tetapkan bagi setiap hidup orang percaya. Standar orang yang bukan Kristen adalah baik menurut hukum. Maka tanpa disadari, orang Kristen sebenarnya dituntut untuk tidak melanggar hukum. Dalam hal ini hukum moral umum, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, dan tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Itu standar umum yang mana kalau menjadi orang Kristen itu harus lulus terlebih dahulu. Dengan kata lain, minimal orang Kristen itu harus baik terlebih dahulu. Kalau sampai ada orang Kristen yang tidak baik, itu sudah kartu mati, saudara. Sedangkan standar Tuhan adalah hidup dalam kesucian. 1 Petrus 1 ayat 16. Dan hidup dalam kesempurnaan yang dikehendaki Bapa. Matius 5 ayat 48. Penulis Ibrani mengkalimatkan kedua standar itu dengan istilah menanggalkan beban dan dosa. Artinya, kalau seseorang sudah menanggalkan beban dan dosanya, otomatis ia sudah ambil bagian dalam kesucian Allah. Hidupnya sudah sempurna seperti yang dikehendaki Bapa. Begitu, saudara. Beban itu sendiri berbicara tentang segala keinginan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sedangkan dosa adalah kemelesetan atau ketidaktepatan hati dan pikiran dengan kehendak Bapa. Termasuk di dalamnya pikiran jahat, hati yang bengkok, iri hati, sakit hati, dendam, kemunafikan, dan keadaan-keadaan hati yang lain
yang tidak berkenan kepada Bapa. Itu harus ditanggalkan, dimatikan, dibuang, dan tidak boleh lagi ada dalam diri kita. Sama seperti perlombaan pada umumnya, dalam perlombaan yang diwajibkan ini juga disediakan hadiah. Ada upah yang menanti. Supaya apa? Supaya perjuangan menanggalkan beban dan dosa ini jadi event, jadi acara kehidupan yang menggairahkan dan menantang. Upah atau hadiah yang disediakan tidak tanggung-tanggung, saudara, yaitu dimuliakan bersama-sama Kristus. Roma 8 ayat 17. Itulah sebabnya kita harus tekun. Kita harus tekun, saudara. Sayang sekali, kebanyakan dari kita tidak tertarik, bahkan tidak bergairah dalam menanggapinya. Ini tentu ironi sekali, saudara. Mengingat Kristus telah all out, segenap hidupnya, bahkan telah menumpahkan darahnya bagi kita. Bapa juga sudah memberi kesempatan kita untuk mendengar firman-Nya. Bahkan Roh Kudus-Nya juga sudah diberikan kepada kita. Semua itu sarana yang Tuhan sediakan agar kita bisa memenangkan perlombaan itu. Itu semua bisa terjadi karena jujur kita sudah terlanjur jatuh ke dalam percintaan dunia. Sehingga gairah yang ada pada kita adalah gairah duniawi, bukan gairah Kristus. Keindahan dan kenikmatan dunia telah menjadi selaput tebal yang menutupi mata kita, dan kita tidak bisa lagi melihat kemuliaan Allah yang besar yang sudah disediakan itu. Oleh sebab itu, saya ajak saudara, melalui kebenaran hari ini, kita boleh disadarkan dan berubah. Ibarat seorang penderita katarak, selaput tebal yang menutup mata kita kerok dan kita ikuti perlombaan wajib itu, supaya kelak kita bisa diterima sebagai anak-anaknya yang berkenan. Amin. Tuhan memberkati.